Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita seluruhnya pendengar Renungan Pagi dalam channel YouTube Pendeta Mangatur Manurung. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, yang menjadi landasan kita dalam beraktivitas sepanjang hari ini, yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyinya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, konon kita hidup dalam budaya untung. Rumah kebanjiran, air masuk sedengkul, untung tidak sampai sepinggang. Jatuh terserempet mobil, sekujur tubuh luka, dan masuk rumah sakit, untung tidak sampai mati. Kita terkena COVID, untung hanya kita tidak ikut keluarga. Berpikir positif, untung kita tidak mengalami kejadian yang lebih buruk, tentunya baik. Dan itu perlu. Sebab, kalau tidak, kita bisa terjebak dalam penyesalan dan kemarahan yang berkepanjangan. Padahal, kalaupun kita terus menyesali dan marah-marah, toh juga tidak akan membuat masalah itu selesai. Malah, bisa menimbulkan masalah baru atau memperumit masalah yang sudah ada. Yang menjadi lebih baik lagi bukan sekedar berpikir positif, tetapi juga berpengharapan dalam iman kepada Tuhan Allah kita. Yakni dengan iman meyakini bahwa Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ini boleh kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Segala sesuatu berarti tidak hanya dalam suka, tetapi juga dalam duka. Tidak hanya pada saat-saat manis, tetapi juga saat-saat yang pahit. Maka dengan iman dan pengharapan, kita dapat menghadapi kejadian yang paling tidak menyenangkan, sekalipun dengan kepala tegak dan hati yang teguh. Kita dapat tersenyum dan berkata, "Puji Tuhan." Sebab dengan iman dan pengharapan, kita meyakini bahwa Allah akan menjadikan semua itu menjadi kebaikan bagi kita. Pertanyaannya, kok bisa? Kalau dipikir sekilas, memang mana mungkin duka cita, kepahitan, ataupun kegagalan bisa berubah menjadi kebaikan. Tetapi begitulah, bukankah kuasa Allah melampaui segala perhitungan akal manusia? Allah tidak terikat dan tidak bisa dibatasi dengan logika berpikir kita manusia. Di suatu daerah ada sebuah bangunan gereja yang hendak direnovasi karena bangunan itu sudah tua dan tidak cukup lagi menampung jemaat untuk kebaktian. Namun, renovasi itu belum berjalan karena dana yang tidak cukup. Ketika mereka sedang berupaya mencari dana untuk merenovasi bangunan gereja itu, sekelompok orang dengan beringas menghancurkan bangunan gereja itu. Majelis dan jemaat hanya bisa menangis melihat itu. Di tengah upaya pencarian dana, justru gereja yang ada itu kini sudah hancur karena ulah orang yang tidak bertanggung jawab itu. Ternyata kejadian itu diberitakan di media massa dan itu menjadi topik diskusi yang hangat di media sosial. Tak terduga, lewat kejadian itu dan pemberitaan di media, sumbangan datang mengalir dari mana-mana. Dan dalam beberapa bulan, dana yang terkumpul bisa membangun gereja yang jauh lebih besar dari apa yang telah mereka rencanakan. Pengalaman serupa juga
terjadi kepada seorang pria yang berusia 44 tahun, yang pada saat itu tengah berada di dalam puncak karirnya. Ia menjadi top manager di salah satu perusahaan yang besar. Dan istrinya membuka toko kue dan usaha itu cukup berhasil. Mereka mempunyai 2 anak. Mereka hidup dengan nyaman. Namun, suatu hari musibah terjadi. Ia mengalami kecelakaan di jalan tol. Mobil yang ia kendarai bertabrakan dengan truk. Nyawanya memang tertolong, tetapi dia harus mengalami kelumpuhan. Minggu-minggu pertama di atas kursi roda, ia stres berat, marah, menyesal, putus asa, bercampur baur di dalam dirinya. Tetapi lama-lama, berkat dukungan keluarga dan teman-temannya, ia bangkit. Ia mulai menerima kenyataan yang dialaminya, sampai akhirnya ia bisa berdamai dengan kelumpuhannya. Saya tidak lagi menyesali musibah itu, katanya. Itu sudah menjadi bahagian dalam hidup saya. Malah karena itu, sekarang saya menjadi lebih dekat lagi dengan keluarga saya. Bisa hadir kapanpun mereka membutuhkan saya. Sangat membahagiakan sekali. Saya juga menjadi lebih peka dengan orang lain yang mengalami musibah. Saya bisa menghibur hati mereka, menguatkan iman mereka, dan meneguhkan pengharapan mereka. Bahwa musibah bukan untuk disesali, tetapi untuk dicari hikmahnya, katanya. Hidup saya rasanya jauh lebih berarti. Sungguh, memang saya kehilangan tubuh fisik saya, dan mungkin tidak akan kembali lagi. Tetapi saya mendapatkan sesuatu yang lebih penting, yakni hidup yang lebih bermakna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, begitulah karya dan kuasa Allah bisa terjadi melalui apa saja. Bahkan kejadian yang paling menyakitkan. Maka bila derita mendera, sakit penyakit menghampiri, jangan pernah patah hati ataupun menyerah. Sebab mungkin melalui hal itu, Allah ingin agar kita lebih dekat dan bergantung kepadanya. Atau agar kita lebih memperhatikan kesehatan kita, memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga dan pelayanan kita. Atau juga agar hidup kita lebih bermakna dan berarti bagi orang lain. Yang pastinya, pada waktunya, Allah bisa memakai semua yang terjadi untuk kebaikan kita. Jadi, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Karena kita adalah orang-orang yang beruntung, bukan karena apa-apa, atau bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Allah turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami sering sekali terjadi hal-hal yang tidak kami pikirkan, hal-hal yang tidak kami bayangkan. Dalam keadaan sukacita, mungkin seketika itu juga kami boleh merasakan duka cita. Tetapi firman-Mu mengajak kami bahwa kami harus tetap bergembira, bersukacita, meskipun banyak hal sulit yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami yakin Allah turut bekerja di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh kami hidupi di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami semakin beriman dan teguh berpengharapan hanya kepada-Mu. Berkati kami ya Tuhan sepanjang hari ini, ketika kami hendak melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang selalu bersama dengan kami, memampukan kami melewati hari ini dan mengajari kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk melakukan yang terbaik sepanjang hari ini, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunkan kami dari dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.